PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Tim Jimat punya cerita menguak ritual kawin dengan jin di Gunung Salak. Menurut kabar yang didengar tim Jimat, di sana kerap dilakukan ritual perkawinan manusia dengan jin. Perkawinan ini dilakukan oleh orang-orang yang kepepet atau terdesak kebutuhan ekonomi. Namun menurut kabar yang lain, perkawinan manusia dengan jin ini juga kerap dilakukan untuk mendongkrak bisnis atau usaha seseorang agar lebih maju. Menjelang maghrib, tim Jimat baru tiba di rumah spiritualis yang sering mengawinkan manusia dengan jin ini. Jauh dari keramaian dan hingar-bingar, rumah spiritualis ini berada di kaki Gunung Salak, Cidahu, Sukabumi. Meski jauh dari keramaian kota besar, rumah-rumah di kampung ini nampak permanen, tertata rapi dan terkesan megah untuk urusan orang kampung. Tak hanya itu, hampir di setiap rumah terparkir sebuah mobil dan motor baru yang mensiratkan status sosial penduduk kampung ini. Sesuatu yang tak terbayangkan oleh tim Jimat sebelumnya. Tak lama berselang, Ustadz Yusuf Kabir, spiritualis yang didatangi tim Jimat, muncul dari balik ruang keluarga rumahnya. Seperti layaknya orang kampung, Ustadz satu ini menyambut kedatangan tim dengan hangat. Sejumlah kalimat dan kata-kata sambutan pun keluar dari mulut Ustadz muda ini. Ternyata Ustadz yang kerap mengawinkan manusia dengan jin ini masih cukup muda. Namun dia memiliki ilmu kedikjayaan yang cukup tinggi. Setelah cukup basa-basi, tim Jimat langsung mengutarakan maksud kedatangannya kali ini. Nampak Ustadz muda itu seperti berpikir sejenak. Entah apa yang ada di kepalanya, namun sesaat kemudian dia pun berkomentar. Saya memang sering mengawinkan orang dengan jin Islam, tapi saya tidak sependapat jika ini dikatakan musyrik. Perkawinan ini hanya sebatas usaha manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Untuk melihat lebih jelas ritual perkawinan manusia dengan jin ini, Ustadz muda ini mengajak tim Jimat ke lokasi di mana dia sering melakukan ritual. Kebetulan malam itu ada 3 orang yang minta dikawinkan dengan jin. Ternyata untuk menuju lokasi tempat perkawinan manusia dengan jin ini cukup jauh, sekitar 2-3 km di belakang rumah Ustadz muda ini. Melintasi perkawungan menuju sebuah lembah di perbatasan kampung dengan hutan Gunung Salak. Tibalah kami pada sebuah rumah di pinggir kali. Aura mistik kontan menyengat seketika. Tim Jimat tiba di rumah itu. Jelas sekali aura rumah dengan 8 ruang besar ini penuh dengan kekuatan gaib yang menyelimutinya. Tanda-tanda kekuatan gaib dan aura mistik itu dapat dirasa dan dilihat dengan kasat mata.
Dari pengamatan tim Jimat, kekuatan gaib dan aura mistik yang nampak jelas ini terjadi akibat seringnya proses ritual perkawinan dengan jin di rumah ini. Di rumah inilah prosesi ritual itu dilakukan. Kami akan memanggil jin dan dari manapun untuk dikawinkan di sini. Sambil berkeliling di dalam rumah dan sekitar halaman, Ustadz muda ini menjelaskan syarat dan proses ritual perkawinan dengan jin. Dalam rumah itu ada 8 orang yang malam ini akan dikawinkan dengan jin. Menurut Ustadz muda ini, umumnya orang menikah dengan jin karena terjepit masalah ekonomi. Ada yang terbelit utang, perusahaannya bangkrut, dan ada pula yang ingin perusahaannya lebih maju. Jin yang dinikahinya itu akan menjadi istri atau suami di alam gaib. Sebagai istri atau suami, jin itu juga punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Maka jin itu pun diminta untuk bisa menghasilkan uang bagi orang yang menikahinya. Lebih jauh, Ustadz muda itu menjelaskan hanya orang muslim saja yang bisa menikah dengan jin, karena menurutnya jin yang dipanggilnya adalah dari golongan muslim yang tinggal di berbagai penjuru dunia. Misalnya jin dari Baghdad, Turki, Mesir, Kuwait, Mekah, Banten, Demak, dan lain sebagainya. Selain itu, orang yang bisa dikawinkan dengan jin juga harus mempunyai pekerjaan atau kegiatan bisnis, karena jin itu tidak mendatangkan uang dalam bentuk cash. Usai menjelaskan panjang lebar soal prosesi perkawinan dengan jin, Ustadz ini langsung mengajak tim Jimat ke satu kamar tempat dia melakukan ijab kabul. Di dalam kamar gelap berukuran 5 kali 5 meter itu sudah ada 3 orang menunggu Ustadz. Mereka adalah seorang saksi nikah, medium, dan orang yang akan dinikahkan dengan jin. Udara pengap dengan aroma kemenyan dan bunga setaman menyengat hidung. Jelas sekali laki yang akan dinikahkan dengan jin itu terlihat gugup. Sesekali dia menyeka wajahnya dengan sapu tangan. Namun sesaat kemudian menoleh ke kiri, kadang ke kanan dan ke belakang, seperti ada yang dilihatnya. Sesaat kemudian Ustadz Yusuf mulai membacakan doa-doa khusus, tawasul, dan mengirim doa. Terekam oleh tim Jimat, dia mengirim doa untuk para nabi, leluhur, dan para penghuni gaib yang menguasai bumi ini. Terakhir, Ustadz muda ini kemudian mengirim doa khusus untuk leluhur tanah Banten dan penghuni gaib Masjid Agung Banten. Ternyata malam itu Ustadz muda ini akan menikahkan seorang tamunya dengan jin wanita dari Masjid Agung Banten yang bernama Salsabila Syua binti Syekh Humaid Kasman. Setelah 10 menit, Ustadz itu membacakan doa-doa dan mantra, suasana kemudian hening. Hanya sesekali Ustadz muda itu terdengar mengucap nama Salsabila Syua. Nampak mata Ustadz muda ini terbejam, tapi mulutnya tetap koma kamit. Sesaat kemudian dia kembali membuka matanya sambil mengangkat kedua belah tangannya ke atas. Tiba-tiba angin terasa berembus entah dari mana datangnya. Tak seorang pun di antara kami yang berani berkata-kata. Namun ketegangan nampak jelas dari raut wajah semua orang yang mengikuti prosesi ritual ini. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba seorang perempuan yang duduk persis di samping orang yang akan dinikahkan dengan jin menjerit melengking. Tentu saja jeritan perempuan itu membuat seisi kamar kaget, bukan kepalang.
Tim Cimat hampir saja beringsut ke belakang saking kagetnya mendengar suara lengkingan itu. Tak cukup itu saja, perempuan Parubaya itu juga seperti orang kesurupan. Suaranya yang tadi tenang kini berubah tak karuan. Ternyata jin Salsabila Sua itu sudah merasuki tubuh wanita itu. Seperti layaknya pernikahan manusia dengan manusia, Ustadz Yusuf kemudian membacakan psikotaklik. Kedua pengantin, saksi dan wali nikah bersiap untuk ijab kabul. Doa-doa nikah dan kalimat syahadat pun dibacakan sebagai pertanda bahwa yang dinikahkan itu adalah jin muslim. Pengantin pria yang dinikahkan dengan jin Salsabila Sua ini masih nampak gugup dan takut. Berkali-kali dia salah mengucap nama jin Salsabila Sua. Berkali-kali pula dia mengusap wajah dan merubah posisi duduknya. Salsabila Sua binti Syekh Humaid Kasman, apakah kamu bersedia dinikahkan dengan... Saya bersedia. Jin Salsabila Sua binti Syekh Humaid Kasman, apakah kamu bersedia membantu masalah ekonomi suamimu? Saya bersedia, tapi suamiku juga harus memenuhi syarat. Usai itu jin Salsabila Sua ini kemudian menerangkan semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh suaminya dari bangsa manusia. Kurang lebih 10 menit berlangsung. Prosesi itu pun selesai dan berjalan sesuai aturan. Kini pengantin pria itu berhak atas jin Salsabila Sua dan boleh memperlakukannya sebagai istri. Meski hampir sama dengan proses pernikahan manusia dengan manusia, proses pernikahan dengan jin ini tentu saja ada bedanya. Sebab tujuan utama manusia menikah dengan jin ini tentu saja bukan dilatar belakangi oleh syahwat, tapi lebih dikarenakan permintaan manusia agar sang mempelai jin bisa membantu menyelesaikan masalah ekonomi pengantin manusia. Usai prosesi ritual itu, Ustadz muda menjelaskan, tidak semua proses ritual ini berjalan mulus karena ada kalanya pengantin jin menolak dinikahkan. Misalnya, karena jin itu tidak suka dengan penampilan manusia yang tidak sesuai, atau ada kalanya jin itu menolak karena minta mas kawin yang tak sanggup dipenuhi manusia. Itulah cerita singkat tentang misteri di Gunung Salak bersama tim Cimat.